yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta para sahabatnya hingga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga kita semua mendapatkan syafaat dan umrah di yaumil kiamat nanti. Yang sama-sama kami hormati Ketua Lingkungan RT 02 01 Bapak Elan Maulana, mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa diberikan keberkahan serta dianugerahi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tentunya putra putrinya senantiasa dijadikan putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama Al-Ustaz Madinah SPD Bapak Ustaz Haji Termuzi selaku Ketua Majelis Taklim Bahrul Maghfirah, dan juga Bapak Hasan Donang selaku Ketua DKM Musola Ikhlas, dan orang tua kita Bapak Udin dan juga Bapak Said, Bapak Ustaz Ridwan, Bapak Muhaimi, Bapak Solehin, dan seluruh bapak-bapak yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya kita punya kegiatan setiap hari Ahad malam Senin. Mudah-mudahan program di Bahrul Maghfirah ini senantiasa berjalan dengan istiqomah dan berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini insyaallah yaitu kita akan belajar bersama-sama dalam rangka untuk mengetahui apa sih pegangan kita, pijakan kita. Nah, perlu kita ketahui bahwa Bahrul Maghfirah ini yaitu adalah majelis taklim yang dibentuk dalam rangka memiliki satu visi misi, yakni dakwah untuk mengajak masyarakat baik yang terdekat maupun yang berdampingan di sekitarnya agar supaya senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat lagi dengan Rasulullah SAW. Tentu pijakan kami adalah ahli sunnah wal jamaah. Perlu kita ketahui bahwa apa itu ahli sunnah wal jamaah. Baik, mari kita sama-sama kita perhatikan bahwa pegangan yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran. Lalu yang kedua adalah Al-Hadis, ya, atau As-Sunnah. As-Sunnah. Nah, yang ketiga adalah Al-Ijma'. Al-Ijma' itu yang dimaksud adalah kesepakatan para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'in, dan terus para alim ulama yang memiliki kapasitas yang cukup di dalam bidang agama. Yang ketiga, yang keempat adalah qiyas, ya, al-qiyas. Al-qiyas, nanti qiyas ini akan memiliki berbagai macam cabang, ya. Ada qiyas qadiyah, qiyas kubroh, ya kan, qiyas subroh, dan juga masih banyak lagi. Baik, yang pertama, pijakan kita adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini menjadi salah satu pegangan untuk yaitu mengantisipasi apabila di dalam pemahaman kita itu melenceng. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Ya, apabila kalian semua lagi bertikai, ya, sedang bertikai, jikalau dari berbagai masalah ini kita sulit untuk menemukan jalan keluar. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in, dalam sebuah urusan karena farudduhu ilallahi wa rasul, yakni kembalikan kepada Allah, yakni maksudnya adalah Al-Quran, wa rasuli, yakni as-sunnah. Nah, maka dalam penggunaan di Bahrul Maghfirah ini, yang pertama adalah dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran, misalkan beberapa pijakan-pijakan yang kita gunakan seperti contoh misalkan tentang wudhu, ya, tentang wudhu yang berbunyi faida kuntum wa idza kuntum ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum
Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah amanu idza kuntum ila shalah kuntum ila shalah ila sholati ila shalah famsahu salati famsahu biwujuhikum 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 yang seterusnya wa aydiyakum ilal marafiq ya wa aydiyakum ilal marafiq aydiyakum ilal marafiq terus wa arjulakum wa arjulakum wamsahu dulu ke wamsahu bihudurikum wamsahu biwujuhikum wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum terus wamsahu wamsahu biwujuhikum bihudurikum yang kepala menyapa kepala dulu. Terus wamsahu di sini. Ya, wamsahu bihudurikum. Bi ruusikum. Ya, bi ruusikum. Wamsahu bi ruusikum. Wamsahu bi ruusikum. Wa aydiyakum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, jadi famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya ini adalah dalil menunjukkan tentang kewajiban wudu. Ya, kewajiban wudu. Hanya dijelaskan yakni 4 anggota, 4 anggota, 1 wajah, ya, terus 2 tangan, terus juga kepala, terus juga kaki sampai ke mata kaki. Nah, maka harus diperkuat dengan ya as-sunnah, bukan berarti maksudnya Al-Qur'an ini enggak kuat, yakni ditambahkan ya dengan as-sunnah berupa 1 niat. Niat, yang kedua tertib, yaitu tertib. Nah, jadi jumlahnya fardunya wudu ada 6. Fardunya wudu 6. Kalau salah satu di antara 6 ini ada yang tidak sah, ya, ada yang kurang, maka wudunya akan menjadi batal. Ketika wudunya batal, tentu sholatnya juga batal. Kalau batal, maka tentu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari sini bisa dipahami. Nah, apa dalil sunnah niat ini? Contoh seperti innamal a'malu bin niat. Ya, sudah sepatutnya diterimanya amal itu harus dibarengi dengan niat. Maka ditetapkanlah yaitu setiap ibadah apapun, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah, maka ya harus ada niat. Karena barometer ataupun mi'yaru ibadah hiya an-niyat. Timbangannya ibadah itu ada pada niat. Begitu. Contoh misal orang sedekah. Ya, ada yang ditampakkan, ada yang dirahasiakan. Nah, yang ditampakkan ini terkadang kalau di orang umum yang sedekah yang ditampakkan terkadang dianggap riya, dianggap pamer, dianggap sum'ah, ya, atau sum'ah itu ingin didengar, ingin dipuji. Kemarin saya alhamdulillah yaitu yang hari Jumat itu ada pengumuman hamba Allah 2 juta. Tahu nggak itu siapa? Saya. Contoh, itu namanya sum'ah, ya kan? Jadi ditulis hamba Allah, Pak, di situ itu hamba Allah, ya kan? Kan semua orang kaget, loh, mana ini orangnya?
luar biasa, itu kok 2 juta, yang lain cuma 200.000. Nah akhirnya senggol-senggol ke Pak Ustadz Haji Turmuzi. Ustadz tahu nggak tahu kan gitu, belum juga tanya, tahu nggak tahu. Hamba Allah itu siapa kemarin yang disebutkan di masjid itu? Saya. Namanya Sum'ah, sama aja, itu namanya ditampakkan. Ini juga memiliki kriteria. Begitupun rahasia. Niatnya memang rahasia, cuma karena ada nilai sum'ah kayak tadi, akhirnya bisa jadi, yaitu jadi haba'an mansura. Amalnya itu bertebaran, ya ibarat seperti debu yang berterbangan. Baik, untuk membuktikan niat itu, ya dalam bab sedekah maka dibutuhkan yang namanya iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa i'malun bil arkan. Jadi harus ditanamkan di dalam hati mengenai tentang sedekah, mau yang tampak mau yang rahasia, disembunyikan sama aja baik. Tentu yaitu lebih baik jikalau sedekah tersebut dirahasiakan. Mana dasarnya? Kembali lagi ke Al-Quran. Nah inilah yaitu pengetahuan yang dijalani oleh Majelis Taklim Bahrul Maghfirah. In tubdus shadaqati fa ni'ma hiya. In tubdus shadaqati fa immahi. Shadaqati fa ni'ma hiya. Iya. Ya. Jikalau sedekah itu sedekah itu shadaqati fa ni'ma hiya. Jikalau kalian semua menampakkan sedekah itu, maka itu baik. Jadi kalau misalnya kita sedekah ditampakkan, kenapa Al-Quran mengatakan bahwa jikalau sedekah itu ditampakkan secara umum itu baik, agar supaya yang lain bisa termotivasi. Si fulan bin fulan, ya kan, wah luar biasa dia. Setiap kali ada acara pasti nomor 1 duluanan nyumbangnya, ya kan, baik itu berupa uang ya ataupun barang. Lalu yang lain, ya kan, yang lain akhirnya terpanggil, oh ya udah nanti saya juga mau ikutan nyumbang. Tuh begitu. Itu Al-Quran arahannya. Itu shadaqati fa ni'ma hiya. Terus yang kedua disebutkan pula wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum, ya, fahuwa khairul lakum. Dan jikalau sedekah itu dirahasiakan, disembunyikan, waktu itu hal fuqara lalu diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni orang fakir, ya, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik, khairul lakum, lebih baik bagi kalian semua, bagi kalian. Jadi dua-duanya, mau yang tampak maupun yang rahasia, tetap yaitu harus ditimbang dengan niat. Jadi niat itu adalah mi'yarul ibadah. Timbangannya ibadah adalah niat. Nah maka di Bahrul Maghfirah yaitu adalah majelis taklim yang memegang teguh pada satu, yakni Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Kitab yang akan kita kaji yakni adalah satu di bidang fikih terutama. Nah ini penting, fikih, di mana ilmu fikih ini adalah ilmu yang mengarahkan kita bagaimana ibadah kita baik dan benar sesuai dengan ilmu fikih panduannya. Nah terus juga di dalam Majelis Taklim juga ada kajian tentang bidang ilmu Al-Quran pertama, ya, Al-Quran bagaimana, yaitu cara bacaan kita dimulai dari
bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah yang menjadi rukun daripada sholat itu sendiri. Maka itu juga sangat penting. Lalu bidang yang berikutnya ada di Bahrul Maghfirah, yakni bidang tentang tauhid. Apa itu? Yakni ilmu yang menjelaskan, yang menerangkan tentang keesaan Allah. Ya, yang paling dasar kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Aqidatul Awam, yakni yang kita kenal ada sifat wujud, idam baqo, mukhalafatul lil hawadisi, yang binafsi ila akhir sampai selesai. Nah, terus ada lagi bidang selanjutnya adalah tentang tarikh, bidang tarikh. Apa itu tarikh? Tarikh yaitu tentang sejarah, ya, sejarah. Nah, selanjutnya ada lagi bidang tawasul, tentang tawasulan. Nah, bidang tawasul, wasilah, tawasul, ya, atau apa? Kalau di kita apa namanya, ada tawasul pasti semua masuk ke tahlilan, ada pembacaan ratib, ya, ratibul haddad. Terus juga ada namanya maulid an-tiba, ya, maulid Nabi, pembacaan perjalanan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita sama-sama, ya, untuk mengaji, belajar di Bahrul Maghfirah agar supaya setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya kita akan ada peningkatan, ya, dalam pengamalan ilmu agama yang sehari-hari kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti selebihnya kita akan bahas di forum diskusi untuk, ya, apa namanya, lebih intensnya, untuk lebih apa namanya, mendalamnya bisa kita nanti ditanyakan di ruang diskusi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk pada malam hari ini sebagai mengawalkan kembali, ya, pelajaran di bidang ilmu fikih. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira seperti itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan?